Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi lewat penguji terhadap kelayakan atau relevansi isi tes melalui analis rasional oleh panel kompeten. Validitas isi dilakukan untuk memastikan apakah isi kuesioner sudah sesuai dengan relevan dengan tujuan studi. Nah, berikut ini adalah rumus content validity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Violia Zalila dari PSB. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Balkis. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuktian validasi secara umum. Ada beberapa langkah atau strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai validasi penelitian kualitatif. Strateginya menurut Budi Astuti dan Badur adalah: pertama, ada uji kredibilitas atau validitas internal. Kredibel di sini maksudnya adalah seorang peneliti yang dipercaya telah dikumpulkan data yang real atau nyata di lapangan serta menginterpretasikan data autentik tersebut dengan akurat. Pada uji kredibilitas ada beberapa poin penting penjelasannya seperti: yang pertama, ada triangulasi yang terdiri dari atas triangulasi teknik pengumpulan data, triangulasi sumber data, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti. Pengertiannya ada di dalam makalah. Yang kedua, ada feedback. Feedback juga penting untuk memengaruhi luas personal peneliti. Untuk itu, peneliti juga perlu mendapatkan masukan diri dari orang-orang familiar dengan masalah penelitian dan orang lain atau orang asing dengan penelitian tersebut. Masing-masing feedback yang diberikan dari kedua kelompok tersebut berbeda, tapi semua itu akan bernilai akan kualitas penelitian. Yang ketiga, ada member check. Peneliti kualitatif perlu mendapatkan masukan diri dari orang-orang yang telah diteliti. Masukan mereka sangat signifikan untuk mengukur apakah analisis sesuai dengan harapan dan kenyataan yang mereka alami atau hanya diperoleh dengan meminta informasi kunci penelitian untuk memberikan masukan terhadap laporan penelitian yang telah dilaksanakan. Yang keempat, ada perbandingan hasil penelitian. Studi-studi kualitatif yang berasal dari lingkungan yang berbeda dan kasus-kasus yang banyak perlu dibandingkan untuk meningkatkan validitas keutuhan studi tersebut. Kasus juga yang diteliti oleh studi hasil kualitatif yang berasal dari lingkungan yang berbeda atau multi-studies, dan kasus yang banyak yaitu multi-case studies yang perlu dibandingkan untuk meningkatkan validitas keutuhan studi tersebut. Yang kelima, ada pernyataan kesediaan informasi. Peneliti harus menyatakan beberapa kesepakatan yang berkaitan dengan peran partisipan dalam penelitian. Pertama, peneliti perlu menjelaskan siapa peneliti dan untuk apa penelitian tersebut dilakukan. Peneliti juga perlu menyatakan bahwa kepesertaan partisipan dalam penelitian adalah bersifat sukarela dan tidak berhak untuk mengundurkan diri tanpa paksaan selama proses pengumpulan data berlangsung. Consent form dalam penelitian kualitatif menjadi mutlak dilakukan demi menjaga kejujuran partisipan penelitian. Lalu yang keenam, ada memahami setting penelitian. Penelitian kualitatif disarankan untuk mengenal setting penelitian dengan baik sebelum dilakukan penelitian sehingga proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan baik. Yang ketujuh, pernyataan literatif. Salah satu keahlian yang dituntut sebagai peneliti kualitatif adalah kemampuan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Feedback dari alur tema, diskusi, atau wawancara. Pernyataan tersebut diajukan untuk mengonfirmasi apa yang telah disampaikan informan selama proses wawancara. Yang ketujuh, ilmu kualifikasi dan pengalaman peneliti. Kredibilitas penelitian kualitatif juga dapat ditentukan oleh latar belakang pendidikan, kualifikasi, dan pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa penelitian pada dasarnya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu atau demi informasi, kebijakan, dan perbaikan praktik yang sedang dikembangkan. Yang kedelapan, ada temuan yang beda dengan kajian literatur.
Agar hasil data memiliki validitas internal yang baik, peneliti juga perlu dicantumkan tema-tema utama dalam lapangan penelitian, akan tetapi tidak sesuai dengan kajian literatur atau kerangka teoritis. Yang perlu dijelaskan peneliti di sini adalah mengapa data tersebut muncul dalam setting penelitian dan bagaimana situasinya nyata tema-tema tersebut. Yang kedua dari uji validitas adalah transferability atau validitas eksternal. Tadi udah ada internal, sekarang eksternal. Transferability juga menjelaskan bahwa konsep validitas eksternal atau transferability berkaitan dengan sejauh mana hasil analisis data penelitian dapat diaplikasikan pada setting penelitian yang lain. Yang ketiga, dependability disebut juga dengan reliabilitas penelitian yang reliable adalah apabila orang lain mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut dalam penelitian kolektif. Uji dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Yang keempat adalah conformability. Conformability disebut dalam penelitian kolektif disebut dengan objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian tersebut telah disepakati oleh banyak orang. Yang terakhir ada uji validitas. Uji validitas menurut Ghazali pada tahun 2009 digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner yang dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mendapatkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Selanjutnya ada contoh kasus dan pembuktian validasi isi. Berikut adalah contoh-contoh kasus validasi isi. Serta pembuktiannya juga. Baik, terima kasih telah menyaksikan presentasi kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.